Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu dosen yang saya hormati beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini walaupun secara via online. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya Nurul Amalia Ramadan selaku moderator dari kelompok 1 Agroteknologi B. Ingin memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Nur Aimah, Nur Aina, Nur Fadilah, Nur Hasana, Nur Hidayah, Nur Hikmah Nisyasham, dan Andi Nur Suci Hildayani. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan Nur Aina untuk membacakan materi dari kelompok kami yaitu kromosom dan gen. Yang pertama, latar belakang. Kromosom merupakan batang yang sangat kental asam DNA, materi genetik yang berisi blok bangunan kehidupan. DNA menyimpan informasi penting tentang struktur hewan atau tumbuhan dan membantu langsung organisme seperti tumbuh dan mengelola tugas-tugas sehari-hari. Kromosom berfungsi sebagai penyimpanan untuk bahan penting ini secara berkala, membagi bersama dengan sel dan mereplikasi untuk membuat salinan DNA yang dikandungnya. Kromosom juga sangat penting dalam reproduksi seksual karena mereka kemungkinan organisme untuk menyampaikan materi genetik pada keturunan. Dalam organisme dengan inti sel yang dikenal sebagai eukariotik, kromosom ditemukan dalam nukleus. Sebagian besar organisme memiliki suatu sel kromosom yang datang berpasangan pada sel struktural. Setiap sel mempertahankan satu sel lengkap kromosom dalam apa yang dikenal sebagai bentuk diploid, mengacu pada fakta bahwa sel kromosom lengkap. Proses kehidupan merupakan suatu proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel. Penentuan sifat organisme dilakukan oleh gen melalui pengendalian proses metabolisme dengan cara mengatur reaksi-reaksi kimia yang menyusun suatu lintasan metabolisme. Proses metabolisme merupakan rangkaian dari jutaan reaksi kimia dan untuk mengendalikannya diperlukan ribuan sampai jutaan gen. Oleh karena itu, berkembanglah ilmu genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gen. Perkembangan genetika merupakan sejarah panjang perkembangan pemikiran dan penemuan, diawali dengan ditemukannya konsep gen oleh Mendel. Teori Mendel merupakan teori perwarisan sifat pertama yang diakui secara ilmiah. Setelah itu, dimulailah eksplorasi genetika dan terus berkembang teknik molekuler. Perkembangan biologi molekuler modern belakangan ini memungkinkan para ahli taksonomi memanfaatkan data DNA sebagai penanda molekuler yang cukup signifikan. Perkembangan dunia molekuler pada tumbuhan semakin cepat seiring dengan cepatnya tingkat kepunahannya, sehingga di negara seperti Amerika, Jepang, dan Inggris sudah mengembangkan database DNA. Begitu juga dengan pengembangan bahan benih dan bahan gen. Analisa kromosom meskipun termasuk dasar dari analisa organisme sudah jauh berkembang ke arah analisa mikrosatelit dan polipoidi, bahkan genom in situ hybridization. Saya akan melanjutkan bab 2, yaitu pembahasan kromosom. 1. Sejarah penemuan kromosom.
Fleming 1879 adalah orang yang pertama kali melihat adanya benda membela di dalam sel. Roux 1883 menduga bahwa benda-benda tersebut terlibat dalam pembentukan individu keturunan, dan akhirnya Wildayer 1888 adalah orang yang pertama kali memberi nama benda tersebut kromosom yang berasal dari bahasa Latin, yaitu krom artinya warna dan soma artinya tubuh. Kromosom merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein dan terkaitnya merupakan informasi genetik suatu organisme seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret, dan termasuk gen unsur regulator dan sekuensi nukleotida. Kromosom yang berada di dalam nukleus sel eukariota secara khusus disebut kromatin. Dalam kromosom eukariota, DNA yang tidak terkoordinasi berada dalam struktur order kuasi dan dalam nukleus, di mana ia membungkus histon dan di mana material komposil ini disebut kromatin. Setiap kromosom memiliki dua lengan, yang pendek disebut lengan P dan lengan yang panjang disebut dengan Q. Kromosom pertama kali diamati oleh Carl Wilhelm von Negli pada 1842 dan ciri-cirinya dijelaskan dengan detail oleh Walter Fleming pada 1882. Sedangkan prinsip-prinsip klasik genetik merupakan pemikiran deduksi dari Gregor Mendel pada tahun 1865 yang banyak diabaikan orang hingga tahun 1802. Sifat-sifat kromosom. Sifat-sifat kromosom adalah: A. Hanya terlihat pada waktu sel membelah. B. Mempunyai ukuran panjang 0,2 sampai 0,4 mikron. C. Kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. D. Kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. E. Umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari kromatin 60%, protein 30%, dan DNA dan RNA 5%. F. Protein terdiri dari histon dan non-histon bersifat netral atau basa. G. Memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Susunan kromosom. A. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Sentromer disebut juga kinetokor atau tempat melekatnya benang-benang gelondong atau spindle fiber yang berfungsi menggerakkan kromosom selama mitosis. Umumnya, setiap satu kromosom hanya memiliki satu sentromer yang disebut kromosom monosentrik. Bila dua sentromer disebut kromosom disentrik, dan bila banyak disebut kromosom polisentrik. B. Lengan disebut pula dengan badan kromosom. Lengan terdiri dari selaput yang membungkus lengan. Di dalamnya terdapat matriks berupa dua sentromer disebut kromosom disentrik, dan bila banyak disebut kromosom polisentrik. B. Lengan disebut pula dengan badan kromosom. Lengan terdiri dari selaput yang membungkus lengan. Di dalamnya terdapat matriks berupa cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan serta kromonema yang terendam dalam matriks. Bagian berbentuk pita spiral yang memanjang pada beberapa tempat mengalami penebalan dan disebut kromomer. C. Kromonema adalah pita yang berbentuk spiral, tempat melekatnya kromiol dan kromomer. D. Kromomer atau granula besar. Kromonema yang mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta sebagai tempat lokus gen. E. Kromiol atau granula kecil. Kromiol adalah kromosom yang mengalami sedikit penebalan. F. Telomer
bagian terdapat pada ujung kromosom dan berfungsi menghalangi bersembunyi kromosom satu dengan yang lainnya. G. Matris, cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak membadat dan terdapat di dalam kromosom. H. Locus gen, bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. I. Satelit, bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. J. Selaput atau membran, lapisan tipis yang menyelimuti kromosom. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Nur Hasanah. Berdasarkan tipenya, pada makhluk hidup yang selnya bertipe eukariotik, kromosom yang di dalam intinya dibedakan menjadi dua tipe, yaitu autosom, disebut pula kromosom sel tubuh, kromosom yang tidak menunjukkan jenis kelamin, sehingga individu yang sama, jumlah yang sama, baik jantan maupun betina. Bila di dalam sel tubuh terdapat 46 buah kromosom, maka 44 buah adalah autosom. Sedangkan autosom disimbolkan dengan A. Yang kedua, kromosom gonosom atau seks kromosom, disebut pula kromosom seks atau pembeda, karena membedakan atau menentukan jenis kelamin. Pada manusia, seks kromosom dibedakan atas dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Dari 46 buah kromosom pada sel tubuh manusia, maka 2 buah adalah kromosom seks. 46 buah kromosom terdiri dari 44 buah adalah autosom dan 2 buah adalah kromosom seks. Kromosom pada perempuan dewasa normal dapat ditulis 22 AA tambah XX atau 44 AA tambah XX. Sedangkan pada laki-laki dapat ditulis 22 AA tambah XY atau 44 A tambah XY. Yang kelima yaitu peran kromosom dalam pewarisan sifat. Menurut hukum Mendel, gen dapat kromosom terdapat dalam keadaan berpasangan dan anggota pasangan itu diperoleh dari parental atau induk. Pada pembelahan meiosis, pasangan kromosom tersebut berpisah dan hanya satu anggota dari setiap pasangan itu yang berpindah ke sel kelamin. Bahan genetik. Bahan genetik terdiri dari beberapa. Yang pertama, letak bahan genetik. Bahan genetik ada di dalam sel. Bahan genetik ada dua macam, yaitu ADN atau DNA dan ARN atau RNA. Pada sel prokariota, kedua bahan genetik ada dalam sitoplasma. Pada sel eukariota, ADN ada di dalam inti sel, sedang ARN diproduksi di inti sel, kemudian migrasi ke sitoplasma. Yang kedua, DNA. Struktur DNA tersusun dari 3 komponen dasar, yaitu deoksiribosa, yaitu gugusan gula pentosa atau beratom, gugus fosfat atau PO4, basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari dua macam, yaitu basa purin, terdiri atas adenin dan guanin. Yang kedua, basa pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosis. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurainah. Sekian. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur DNA, replikasi DNA, konservatif, bentuk double helix DNA yang tetap lama dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Disversif, double helix akan terputus-putus. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang bergabung dalam segmen lama membentuk DNA lama. Semi-konservatif, dua pita spiral dari double helix memisahkan diri dari setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Fungsi DNA: 1. Berperan dalam proses sintesis protein. 2. Penurunan sifat pada keturunan
3. Mensintesis RNA. 4. Mengontrol aktivitas hidup secara langsung dan tidak langsung. Sifat DNA. 1. Jumlah basa A sama dengan T dan jumlah basa G sama dengan C. Kedua, urutan basa dan panjang DNA tiap spesies berbeda. 3. Tiap spesies mempunyai jumlah basa yang berbeda. 4. DNA merupakan molekul hidup. 5. DNA bersifat stabil. 6. DNA menyimpan gen. Terakhir, di dalam DNA terdapat fragmen yang berulang. Menjelaskan mengenai struktur gen. Gen merupakan bagian dari rantai DNA yang membawa instruksi untuk tugas-tugas khusus atau mengekspresikan tampilan gen. Peranan tersebut sebagai ruas model atau ruas penyandi dalam proses transkripsi. Contohnya, gen globin yang mengandung instruksi untuk membuat protein hemoglobin, di mana protein dapat menyebabkan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Manusia memiliki sekitar 50.000 gen yang berbeda yang bekerja sama untuk mengontrol banyak kegiatan tubuh kita. Walaupun kita memiliki gen yang sama, tetap terdapat perbedaan-perbedaan pada alel gen tersebut. Komponen penyusun gen. Komponen penyusun gen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rekon. Ialah komponen yang lebih kecil dari gen yang terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida saja. Yang kedua muton. Ialah komponen yang terdiri atas 2 atau beberapa nukleotida. Yang ketiga sistron. Ialah komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Sifat-sifat gen. Sifat-sifat gen terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang kelima, sebagai sara yang terdapat di dalam kromosom. Adapun fungsi gen, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan. Dan yang ketiga, pengatur perkembangan dan metabolisme. Saya akan menjelaskan mengenai RNA. RNA merupakan molekul yang mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. Susunan RNA terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu basa purin. Basa purin yang tersusun dari adenin atau A, guanin atau G. Yang kedua basa pirimidin. Basa pirimidin yang tersusun dari sitosis atau S dan urasil atau U. Menurut peran dan tempatnya ada bermacam-macam RNA, yaitu yang pertama RNA duta atau RNA-D atau mRNA yang berfungsi membawa informasi genetik. Yang kedua RNA transfer atau RNA-T yang berfungsi menerjemahkan kodin dari RNA-D dan sebagai pengikat asam. 3. RNA-T berfungsi di dalam ribosom yang dihasilkan oleh gen khusus yang terletak di kromatin dan nukleus. Selanjutnya penutup. Kesimpulan yaitu bentuk kromosom ada 4, yaitu metasentrix, submetasentrix, akosentrix, dan telosentrik. Ciri kromosom yaitu terdapat di nukleus bentuk seperti batang bengkok, terdiri dari zat yang mudah mengikat warna. Zat penyusunnya disebut kromatin dan jumlah kromosom manusia. Sekian materi yang sempat kami bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.